3 tahun yang lalu, di masa pandemi, tepatnya di tahun 2021, jagat sosial media Indonesia dihebohkan dengan kemunculan segelintir orang yang naik ke permukaan sosial media dengan segudang dongeng dan cerita tentang betapa mengerikannya dan heroiknya mereka di medan pertempuran. Awalnya dari channel YouTube Kamar Jerry, mereka cerita tentang kekuatan masing-masing di sana. Ada yang kebal bacok, ada yang pernah ngelawan 150 orang sendirian, ada yang ngaku katanya nggak punya belas kasihan sampai katanya pernah motong jari orang, dan banyak lagi cerita-cerita sangar-sangar lain yang akhirnya banyak dipotong dan di-reupload di TikTok. Nah, akhirnya viral. Mereka diundang di mana-mana, bahkan pernah diundang di TV juga. Dan dari beberapa orang yang mempermalukan dirinya dengan cerita bohong itu, salah satu yang paling terkenal nggak lain, nggak bukan adalah panglima perang kita, Katak Bizer. Yang seperti yang kita tahu teman-teman, sekarang dia lagi di Kamboja, bukan buat traveling, apalagi pertukaran pelajar, tapi karena kabur lari dari kejaran polisi setelah dia mempromosikan judi online secara terang-terangan di sosial medianya. Ya emang ya teman-teman, batas antara bodoh dan berani itu kadang beda tipis gitu. Ya mungkin si Katak ini saking beraninya jadi bodoh, atau saking bodohnya jadi berani. Kenapa gue bilang dia berani, atau bodoh, atau dua-duanya? Karena seperti yang kita tahu teman-teman, dia ini muncul dengan cerita-cerita dan romantisme dia tentang betapa kuatnya dan perkasanya dia di medan perang, tentang kisah heroiknya dia di garis depan, yang katanya ngelawan 150 orang sendirian, katanya kebal bacok, haus darah, pengennya ribut terus, dan cerita-cerita sangar lain yang membuat dia jadi sosok yang diidolakan banget sama siswa-siswa SMA, atau khususnya STM. Banyak sekali adik-adik kita SMA dan STM ini yang terinspirasi dari beliau ini. Mereka nekat turun ke jalan, bawa sajem segede badan mereka yang nggak tahu bahkan cara makainya gimana. Mereka jadi makin pede, makin beringas, bahkan di beberapa kasus mereka sampai tega menghabisi nyawa sesama anak STM yang bahkan dia nggak tahu sama sekali apa-apa soal tawuran. Dan nggak cuma sampai situ aja teman-teman, dampak negatif yang ditimbulkan dari Panglima Perang satu ini. Di saat kita lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan anti judi online, pemerintah juga lagi mati-matian ngeberantas situs judi online, orang-orang lagi pada susah, bahkan di beberapa kasus kalian tahu sendiri, ada orang yang tega menghabisi nyawa orang lain gara-gara judi online. Ya, di tengah masyarakat yang lagi kesusahan ini, si dia, Panglima Perang Katak Bizer ini, secara terang-terangan dia mengolok-olok aparat kepolisian, menginjak-injak aturan pemerintah dengan cara mempromosikan judi online secara terang-terangan di sosial medianya yang punya lebih dari 1 juta follower itu. Awalnya dia live di Instagram yang mungkin udah ditonton ratusan ribu orang di sana. Siarannya kena take down, dia bukannya berhenti tapi malah pindah siaran ke YouTube, teman-teman. Yaitu tadi ya, batas antara berani dan bodoh itu kadang beda tipis gitu. Cuman untungnya kepolisian kerjasama dengan Kominfo berhasil take down siarannya juga, dan untungnya dengan gercep juga kepolisian langsung datang ke rumahnya buat ringkus dia. Cuman sayangnya dia nggak ada di sana teman-teman, dia udah lari ke Kamboja, dimana menurut gua ini agak aneh karena dalam waktu yang sesingkat itu agak sulit bagi kebanyakan orang siap-siap langsung bisa cabut ke luar negeri gitu. Yang gua tahu ya, keluar negeri itu kan butuh proses yang makan waktu ya. Dan ketika gue baca beritanya gitu, dia tahu-tahu udah nggak ada di rumah dan udah di Kamboja gitu, gue jadi mikir, kayaknya kemungkinan besar semua yang dia lakukan ini udah dia persiapkan sebelumnya gitu. Gimana escape plan-nya. Jadi ketika plan A udah berjalan dan ternyata ada masalah, beralih ke plan B ada masalah, oke lanjutin ke eksekusi plan melarikan dirinya gimana gitu. Dan menurut gue, jujur ya, dengan kesiapan dia untuk kabur di waktu yang sangat amat tepat itu, kemungkinan besar ada orang yang memfasilitasi rencana dia ini gitu. Ya gue nggak tahu siapa, tapi gue yakin dia nggak bergerak sendirian. Atau mungkin dari awal dia emang nggak ada di lokasi, artinya aktivitas yang dia lakukan, aktivitas promosi, live stream dan lain-lain dia lakukan ketika dia udah di Kamboja. Ya itu sebenarnya cuma asumsi gue teman-teman, tapi entah kenapa gue yakin banget kalau dia nggak bergerak sendirian.
Cuman dari situ kelihatan banget ya teman-teman, apa yang Katak Bizer lakukan ini sangat berbanding terbalik dengan cerita yang dia gembar-gemborkan ketika awal kemunculan dia gitu. Yang katanya lawan 150 orang, darah panas, suka keributan, gentleman, yang menggambarkan betapa sangarnya dia, betapa mengerikannya dia di battlefield tawuran itu. Ya ternyata sekarang dia lebih milih lari daripada mempertanggungjawabkan akibat dari apa yang dia perbuat sendiri. Dan lucunya teman-teman, dengan semua cerita-cerita yang sangar-sangar itu, jangankan lawan 150 orang, ngepalin tangan di sarung tinju aja dia nggak bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh 150 orang deh, atau bahkan nggak usah jauh-jauh 1 lawan 1 deh, berantem aja nggak bisa. Jadi dari awal orang ini emang pendongeng handal teman-teman. Dan ketika ngomongin tawuran, kalian jangan bayangin tawuran itu seseru dan seheroik kayak perang Sparta atau film Crow Zero yang lari langsung tumbuk-tumbukan badan gitu, enggak. Itu cuma 2 kubu pelajar yang maju mundur nggak jelas sambil bawa sajem segede badan mereka yang bahkan mereka nggak tahu cara makainya gimana. Ketika ada satu teman mereka yang jatuh, lainnya ninggal, sementara kubu lawan yang mukulin yang jatuh ini sampai kritis, bahkan di beberapa kasus sampai meninggal. Besoknya diliput berita, temennya nangis-nangis seolah-olah dia korban, padahal dia juga pelaku, dia juga pemain. Jadi sebenarnya tawuran ini nggak lebih dari sekedar aktivitas pecundang aja. Jadi ya buat gue nggak heran kalau akhirnya si panglima perang ini melakukan hal kayak gini gitu. Promosi, terus lari, kabur gitu aja. Karena emang biasanya orang yang datang dengan cerita-cerita untuk memvalidasi kesangaran dia, memvalidasi keperkasaannya dia, seringkali pergi sebagai pecundang, teman. Cuma sayangnya, si pecundang ini jadi idola banyak adik-adik STM dan SMA kita. Dia menginspirasi adik-adik kita untuk makin pede, makin beringas, bawa sajam, haus darah, nyari ribut, sampai akhirnya di beberapa kasus banyak yang jadi korban bahkan. Dan untuk Katak Bizer JS ya, Alex Bizer, terus ya teman-teman serumpunya itu, para influencer jalur anarkis itu, kalau kalian nonton ini atau teman kalian nonton ini, gue tahu kalian udah tobat. Tapi kalian juga nggak bisa menutup mata dan memungkiri kalau ketika kalian sekarang udah hidup nyaman dan menikmati duit dari hasil cerita bohong kalian ini, dampak dari dongeng yang kalian sampaikan itu sampai sekarang masih ada loh. Anak-anak SMA, STM, bahkan SMP yang makin nekat, makin beringas turun ke jalan bawa sajam dan nyari ribut karena terinspirasi dari cerita dongeng bohong kalian itu sampai sekarang masih ada loh. Jadi sampai hari ini, untuk setiap goresan luka dan darah yang mengalir di jalan karena tawuran, untuk setiap anak-anak sekolah yang niat belajar tapi harus mati di jalan karena tebasan parang dari pengikut kalian, dan untuk setiap orang tua yang meratapi kepergian anaknya karena mati sia-sia gara-gara tawuran, kalian terlibat di sana, dan sampai hari ini, tangan kalian juga berdarah atas semua tragedi itu. Ingat itu setiap kali kalian menikmati uang yang kalian dapetin dari hasil dongeng bohong kalian itu. Gue bukan orang suci teman-teman, gue juga pernah tawuran. Bawa senjata jelas. Apa senjatanya? Cuma sarung tangan kain biasa teman-teman, yang gue pakai bukan untuk ngelukain orang, tapi untuk melindungi tangan gue biar gak lecet. Ya terlepas dari menang atau kalah, gue lebih suka tangan kosong teman-teman, karena gue gak mau ngelukain orang. Karena sebenarnya gue nggak mau ada di situ. Sebenarnya gue ikutan kayak gitu-gitu itu bukan karena gue mau. Karena waktu itu satu-satunya cara yang gue tahu untuk dapet temen, ya dengan ikut kayak gitu. Apakah gue bangga? Sama sekali nggak. Malu gue. Gue malu banget nyeritain betapa sampahnya gue dulu. Bahkan kalaupun gue punya kesempatan untuk mengulang waktu, gue mendingan jadi anak cupu yang gak punya temen daripada banyak temen tapi merugikan diri sendiri dan orang lain. Nyokap gue pusing, temen gue kenapa-napa, ganggu warga sekitar, gue cuma dapet capek doang gak dapet apa-apa. Malu bener gue. Makanya 3 tahun lalu, tahun 2021 ketika para influencer jalur anarki ini muncul, dengan semua cerita bohong mereka tentang betapa heroiknya mereka di medan pertempuran yang gak ada apa-apanya itu, gue cuma ngebatin gitu. Kok orang-orang ini nggak malu ya? Jadi sampah kok bangga gitu. Tapi akhirnya sekarang apa? Yang katanya udah tobat, tapi dengan kesadaran penuh, dia promosikan judi online secara terang-terangan.
Di saat negara lagi susah-susahnya, orang lagi banyak PHK di mana-mana, bahkan di beberapa kasus ada yang sampai menghilangkan nyawa orang lain cuman gara-gara judi online. Ya gue sih nggak heran ya, karena dia muncul dengan cara yang tidak baik-baik, dengan cerita yang dampaknya sangat merusak itu. Ya nggak heran kalau dia akhirnya melakukan hal yang memalukan ini. Dan ngomong-ngomong soal Kamboja, gue nggak tahu sih katak kayak gimana di Kamboja gitu ya, emang gue nggak kenal juga gitu. Tapi banyak sekali berita yang gue baca kalau banyak banget orang-orang yang awalnya ditawarin kerja di Kamboja, diiming-imingi dengan fasilitas dan gaji yang sangat menggiurkan, sampai akhirnya mereka mau, tapi ternyata di sana mereka jadi tahanan, Pak. Mereka dipaksa kerja overtime dengan gaji yang di bawah rata-rata, dengan tempat tinggal yang sangat amat nggak layak, dan dijaga 24 jam sama mafia-mafia bersenjata lengkap. Mau kemana-mana nggak boleh, apalagi pulang ke negaranya. Kalau nggak percaya, kalian silahkan searching, banyak sekali beritanya. Banyak kok, silahkan googling aja. Ya terlepas dari apapun kondisi dia di sana ya, entah itu enak atau nggak enak, gue sih sangat berharap dia cepat ditangkap dan diadili gitu, karena dampak atas kemunculannya itu dari awal emang sangat amat merusak gitu. Dan buat kalian yang nonton video ini sampai bagian ini, gue cuma pengen bilang, jauhi judi online teman-teman. Mungkin terdengar klise, tapi gue banyak sekali menemukan fenomena-fenomena di sekitar gue, di lingkungan terdekat gue, yang mungkin dulunya hidupnya baik-baik aja, terbilang kecukupan bahkan mapan, keluarganya harmonis, masa depannya cerah, tapi setelah kenal judi online, dalam waktu kurang dari 3 bulan, semuanya berbalik. Dia pelan-pelan jual semua aset-aset dia, bahkan rumah satu-satunya juga dia jual, cuma buat ngeslot dan kalah, dan hilang aja gitu semua yang udah dia cari selama ini dengan susah payah. Ya, semengerikan itu teman-teman dampak dari judi online itu. Emang simpel, cuma aplikasi doang, tapi begitu kita ketagihan, ya tinggal hitungan hari sampai hidup kita benar-benar berantakan. Jadi gue wanti-wanti banget ke kalian, gue warning banget ke kalian, jauhilah judi online kalau kalian masih pengen hidup kalian baik-baik aja. Mendingan hidup gini-gini aja gak sih? Nggak usah aneh-aneh, monoton nggak apa-apa, yang penting nggak nyusahin orang. Ya itulah teman-teman, sedikit unek-unek gue tentang fenomena yang terjadi belakangan ini, dan gue juga mengapresiasi langkah Bang Ferry Irwandi yang udah memviralkan kasus ini, yang udah mencolek Kominfo dan kepolisian untuk menindak kasus ini dengan cepat. Ya menurut gue dia bener-bener tahu caranya make privilege dia di sosial media itu gimana, dan dia make itu dengan sangat amat tepat. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kalian punya unek-unek seputar tawuran dan judi online, atau mungkin kalian pengen cerita pengalaman kalian, atau bahkan kalian pengen mengevaluasi apa yang gue sampaikan tadi, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!